waktunya. Alhamdulillah di sini saya berkesempatan untuk mewawancarai guru bahasa Indonesia saya pada ketika saya duduk di bangku SMA kelas 1. Ya, beliau ini sudah mengajar sekitar 19 tahun. Beliau bernama Yulianti, tetapi karena selama beliau mengajar, kami selalu memanggilnya Bunda. Bunda, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sandra baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bunda. Bunda, di sini Sandra mendapatkan tugas dari mata kuliah profesi pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, teman-teman, karena Bunda ini adalah seorang pendidik yang mengajar sekaligus menjadi pembina OSIS ya Bunda? Iya, betul. Sudah berapa lama Bunda menjadi pembina OSIS? Pembina OSIS baru 1 tahun. Masya Allah teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum Bunda menjadi pembina OSIS, beliau juga pernah menjadi pembina PMR. PR. Iya, PMR. Ya, Bunda, di sini Sandra mau mewawancarai Bunda terkait mata kuliah profesi pendidikan. Karena di sini Bunda adalah seorang pendidik, jadi ada pertanyaan-pertanyaan ini Sandra tanyakan ke Bunda terkait pengalaman Bunda selama mengajar. Baik. Langsung aja ya ke pertanyaannya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan Bunda. Nanti Bunda bisa menjawabnya secara langsung. Kemudian bisa menjawab singkat atau jelas. Oke, pertanyaan pertama Bunda. Memiliki skill atau kemampuan dan pengetahuan tinggi dalam bidang yang dipilih, apakah diperoleh dari hasil pendidikan atau pelatihan dan ditambah dengan pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuh Bunda? Iya. Pastinya kalau memiliki skill atau kita life skill ya, ibaratnya life skill gitu, atau keterampilan kecakapan kaitannya dengan kecakapan hidup yang saya pilih khususnya mengajar, itu pastinya melalui ketiga hal yang tadi disebutkan oleh Sandra ya. Di antaranya adalah melalui bimbingan ya, diklat, belajar, kemudian juga nanti akan ditatah atau diperdalam dengan pengalaman begitu. Karena seiring pengalaman itu akan bertambah kembali apa-apa yang telah kita, kemampuan kita yang sudah kita miliki. Gitu. Jadi teman-teman, ternyata pengalaman itu begitu sangat penting, karena pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Terima kasih Bunda untuk pertanyaan pertamanya. Nah, di sini ada pertanyaan kedua teman-teman. Bagaimana memiliki tanggung jawab profesi dan integrasi pribadi yang tinggi, baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi maupun terhadap pimpinan organisasi, perusahaan maupun masyarakat, serta menjaga martabat atau nama baik bangsa. Pertanyaan sebenarnya berat banget ya, tapi ini saya jawab sesuai dengan real diri saya. Saya berprofesi sebagai guru, kemudian secara organisasi saya juga membina OSIS. Jadi dalam OSIS nih contohnya secara real, kami memiliki program tahunan kaitannya dengan keorganisasian. Jadi selama berjalannya OSIS tersebut, organisasi tersebut, kita berpatokan pada ADART atau Anggaran Dasar Rumah Tangga OSIS, dan juga program yang sudah kita laksanakan, sudah kita rencanakan. Jadi kita memakai tolok ukur atau rel atau semacam, kalau dalam pembelajaran itu silabus ya. Silabusnya itu pakai program itu. Jadi tanggung jawab atau integritas ya kita berpatokan pada apa yang sudah kita programkan, kita rencanakan. Adapun misalnya tidak terlaksana program tersebut, itu biasanya karena kebijakan sekolah yang berubah-ubah. Kaitannya dengan integritas ya, integritas kaitannya dengan bentuk tanggung jawab kita sebagai sudah memilih profesi ini ya, mau nggak mau kita harus menjalankan dengan baik. Karena kalau kita digaji ya, kalau digaji 30 hari sebulan, kalau kita tidak bertanggung jawab sehari saja, itu nanti takutnya tidak ada
semacam apa Sandra? Jadi Kebarokahan gitu ya. karena kan sudah ditanggung jawab, Iya, diberikan tanggung jawab. seperti itu. Jadi kalau kaitannya apa namanya, integritas itu sudah di dalam hati menurut saya. Jadi teman-teman, menurut Bunda itu bagaimana tanggung jawab profesi dan integrasi. Jadi tanggung jawab itu tergantung pada diri orang masing-masing. Karena banyak, masya Allah teman-teman, berarti Bunda ini salah satu orang yang bertanggung jawab. Karena banyak Bunda yang diberikan kesempatan atau diberikan tanggung jawab tetapi tidak melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik gitu. Nah, masya Allah banget ya Bunda ya. Jadi Bunda ini benar salah satu orang yang bertanggung jawab. Selama saya mengajar, selama saya diajar teman-teman, itu hampir jarang sekali beliau itu tidak datang. Selalu beliau itu selalu datang. Padahal kita tuh selalu berharap tidak ada mata pelajaran yang kosong. Iya. Ya, pertanyaan yang terakhir Bunda. Bagaimana mempunyai kemampuan dengan perencanaan program kerja yang jelas, strategi mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, serta dapat bekerja sama dengan pihak terkait, juga memiliki standar dan etos kerja profesional yang tinggi. Kaitannya dengan etos kerja atau kinerja ya, istilah saya itu kinerja. Kalau berkaitan dengan rencana kerja itu memang kalau masing-masing bidang guru itu sudah punya rencana kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena memang untuk bahasa Indonesia yang diajarkan apa, untuk olahraga yang diajarkan apa, itu sudah diatur secara kurikulum, unit kurikulum gitu. Jadi kita tinggal melaksanakan saja. Kalau kaitannya dengan kita melaksanakan nih, berapa jam pelajaran hari ini, berapa jam pelajaran dalam 1 minggu, berapa jam pelajaran dalam 1 bulan, bahkan ada yang namanya program semester, program tahunan seperti itu sudah ditentukan. Nanti pasti juga akan mempelajari seperti itu Sandra, kaitannya dengan kajian kurikulum. Nah seperti itu kita sudah ada ketentuannya dari sana. Kalau dilaksanakan di kelas ataukah di lapangan itu nanti tergantung bagaimana kita menggunakan strategi atau media pembelajaran. Karena kaitannya dengan kurikulum merdeka sekarang memang benar-benar sudah merdeka gitu. Betul, baik merdeka belajar maupun merdeka mengajar. Bukan berarti merdeka mengajar itu boleh tidak mengajar ya, tapi sudah bagaimana diserahkan kepada guru untuk bagaimana membuat media pembelajaran. Apalagi sekarang sudah jarang sekali guru yang mengajar dengan mencatat atau tekstual dengan buku teks ya. Iya, sekarang lebih banyak ke visual. Kita memakai Salindia sih ya. Salindia itu semacam itu bahasa Indonesianya PPT sebenarnya. PowerPoint text ya. Itu bahasa Indonesianya Salindia, memang masih kurang familiar, tapi untuk kita yang bahasa Indonesia harus tahu nih istilah dari PPT itu Salindia gitu. Iya benar teman-teman. Iya benar. Sebelumnya Bunda itu juga pernah disinggung oleh dosen saya. Karena waktu itu menyebutkannya PPT seharusnya adalah bahasa Indonesia yang baik. Itu ternyata penting. Kadang kita tuh lupa dengan bahasa kita sendiri. Kita tuh lebih memahami bahasa gaul. Iya betul. Sebenarnya kita tuh nggak tahu padahal bahasa Indonesia itu penting banget teman-teman. Kita harus, sebelum kita mempelajari bahasa asing, itu penting sebenarnya bahasa Indonesia. Iya, tapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia. Makanya kita berada di dunia ini, di bidang ini gitu. Saya juga punya PR, kita punya PR untuk mempopulerkan atau sosialisasikan bahasa Indonesia yang benar nih. Contohnya banyaklah sekarang segala teknologi itu kan banyak menggunakan bahasa asing ya, jadi kita lebih ke penggunaan bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia apa nih kita cari gitu. Jadi ya hal-hal sepele yang kita tahu, kita banyak belajar itu kita harus share lagi kan ya, kita bagikan. Sosialisasikan ke anak didik kita. Kadang-kadang kita memang tidak sadar tidak menggunakan bahasa. Seperti itu. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang santun pun ya sekarang kan banyak yang plesetkan begitu. Bahasa gaul. Iya, jadi seolah-olah itu bahasa yang benar padahal tidak benar.
misalnya kayak yang saya sangat prihatin gitu ya, kayak ini bisa disampaikan ke teman-teman Kak Sandra ya. Jadi kayak apa sih kayak bahasa gaul itu ya, saya tuh gue lo udah ya, kalau itu kan bahasa, memang bahasa ada prokemnya, ada lingkungannya gitu. Mencapai gitu, itu kan dari dari capek, itu nggak ada sebenarnya kata bahasa seperti itu ya. Itu kalau itu pemborosan kata ya. Iya, pokoknya salah dari segi apapun lah. Mencapai, apa ya gitu. Jadi mereka tuh asal aja gitu. Tapi anak-anak muda dalam zaman sekarang tuh asal menyerap aja gitu. Dikiranya itu bahasa Indonesia, padahal akal-akalan segelintir orang yang saya pikir iya. Jadi generasi muda sekarang ini kan mudah plagiat gitu. Benar. Dan kita nih kadang nggak sadar karena kita nggak tahu ilmunya benar. Iya. Jadinya kita mengikuti karena kita nggak tahu ini benar atau salah. Jadi buat teman-teman, benar banget apa kata Bunda, kita tuh harus banyak mempelajari bahasa Indonesia karena penting bahasa Indonesia itu. Tuh. Nah, ini di luar dari pertanyaan mata kuliah ada, ini satu pertanyaan saja. Iya. Ada pesan-pesan nggak buat khususnya bukan mahasiswa Bunda, anak-anak yang akan nantinya mereka keluar dari sekolah ini, khususnya anak-anak kelas 3 nih Bunda, kan dia mereka ini kan nanti akan mengembangkan sayap mereka di luar. Kalau yang bekerja ya bekerja dengan baik, kalau yang kuliah ya ikuti jalur kuliahnya, belajar dengan fokus, seperti itu aja sih intinya. Kalau nanti seandainya mereka memilih sebagai seorang guru, ada saran nggak Bunda? Atau kritikan buat mereka atau masukan buat mereka ke depannya? Kalau kritikan sih belum ya, karena memang mereka belum jadi guru. Iya. Mudah-mudahan sih ada yang jadi guru, karena untuk zaman sekarang ini guru itu tidak ketinggalan dengan profesi lain sih ya. Jadi kita pun harus menyesuaikan IT ya, belajar IT, kemudian iya benar, jangan ragu-ragu juga, karena gaji guru itu lumayan banget loh, lumayan bisa untuk hidup. Kaitannya ini bukan sekedar finansial ya, tapi dalam di guru itu jenjang karirnya jelas. Lain halnya dengan di swasta. Kalau swasta kan kemungkinan ada, tapi yayasan tertentu aja itu ya sekali masuk gajinya segitu ya udah. Kalau naik ya itu pertimbangan dari ketua yayasan aja gitu. Tapi kalau nanti jadi guru yang profesional khususnya ya, sekarang kan ada PPG ya. PPG itu nanti akan menjadikan guru yang profesional seperti itu, menguasai IT, kemudian dari segi kuantiti gaji dari regulasi gajinya dari pemerintah juga bagus gitu, mantap, bisa untuk keberlangsungan kesejahteraan kehidupan gitu. Masya Allah, keren banget jadi. Tapi yang fakta yang paling saya rasakan sebagai yang pernah diajar gitu adalah guru tuh nggak pernah kenal Allah. Kenal sih menurut kami. Karena pekerjaan gue tuh bukan hanya di sekolah sebenarnya. Beliau tuh juga pasti punya tugas di rumah, dan saya yang melihat ibu saya bekerja di rumah dan tidak bekerja di yang tidak mengajar gitu, itu rasanya lelah sekali, apalagi menghadapi anak-anak yang di rumah yang pola pikirnya berbeda dengan di sekolah. Betul. Jadi keren banget jadi guru tuh. Oke, silakan boleh minum aja. Keren banget teman-teman. Jadi beliau juga adalah salah satu inspirasi saya ketika saya duduk di kelas 3. Walaupun beliau itu tidak mengajar ketika saya kelas 2 dan 3, karena berbeda guru pada saat itu pada mata kuliah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi saya tuh sering sekali ngobrol atau sharing dengan beliau. Dan salah satu motivasi saya duduk di bangku kuliah adalah beliau, teman-teman. Karena beliau pernah dulu saya ingat sekali, beliau pernah bilang ke saya bahwa suatu saat kamu akan merasakan duduk di bangku kuliah. Dan itu alhamdulillah teman-teman, ucapan beliau kini
Masih ingat. Masya Allah, ucapan beliau akhirnya terwujud. Sekarang saya duduk di bangku kuliah, kemudian saya sampai detik ini merasakan alhamdulillah Bunda Sandra duduk di semester 4. Semoga harapan saya adalah teman-teman beliau selalu panjang umur, bahkan sampai nanti saya lulus, kemudian saya lanjut dan insya Allah Bunda, kalau Allah mengizinkan saya menjadi orang yang hebat, saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasa beliau sampai detik ini. Ya, terima kasih Bunda atas waktunya. Oh ya Allah, semangat Bunda terus mengajarnya. Semoga sedih ya. saya berharap semoga kedepannya tidak hanya saya, orang-orang hebat yang pernah Bunda ajak selalu ingat Bunda depannya. Terima kasih Bunda atas waktunya. Udah 2 kali Sama-sama. Semangat terus belajar ngajarnya Bunda. Semoga Terima kasih. Bunda selalu sehat di panjang umurnya sampai kapanpun. Semoga Bunda selalu menjadi panutan lain. Ya, itu saja wawancara saya dari mata kuliah Profesi Pendidikan dan Teknik. Mohon maaf teman-teman kalau banyak kurangnya dari wawancara ini. Semoga apa yang telah beliau sampaikan, apa yang telah beliau kemukakan, semoga bisa menjadi masukan ke depannya untuk kita sebagai seorang guru. Mohon doanya Bunda, semoga Bunda bisa menjadi Bunda bisa menjadi pengajar yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.